Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tugas dari bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat sebagai alat perhubungan atau lingua franca di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahkan bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai macam lapisan masyarakat Indonesia. Berikutnya peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Perjuangan demikian harus dilakukan karena adanya kesadaran bahwa di samping fungsinya sebagai alat komunikasi tunggal, bahasa nasional sebagai salah satu ciri kultural yang ke dalam menunjukkan sesuatu dan keluar menyatakan perbedaan dengan bangsa lain. Fungsi pendidikan secara umum dan khusus. Secara umum, fungsi utama bahasa yaitu sebagai alat berkomunikasi dan sarana untuk menyampaikan informasi. Tetapi pada dasarnya bahasa lebih dari sekedar informasi, mengutarakan pikiran, perasaan maupun gagasan. Selain itu, berfungsi sebagai 1. Untuk tujuan praktis, mengadakan hubungan pergaulan antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, untuk tujuan artistik, agar manusia dapat menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Ketiga, kunci untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain di luar kebahasaan. Keempat, sebagai bekal untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menganalisis kebudayaan dan adat istiadat serta perkembangan bahasa itu sendiri. Selanjutnya, fungsi bahasa secara khusus bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana komunikasi antar anggota masyarakat. Fungsi tersebut tampak dalam berbagai bidang lingkungan, tingkat dan kepentingan yang beraneka ragam. Yang kedua, sarana integrasi dan adaptasi dengan bahasa orang, dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. Yang ketiga, sarana sosial, berfungsi untuk mengendalikan komunikasi antar individu agar bisa saling memahami satu sama lainnya. Masing-masing individu dapat mengamati ucapan, perilaku, dan simbol lain yang menunjukkan arah komunikasi. Yang keempat, sarana ekspresi diri. Hal ini dapat dilakukan dari tingkat yang paling sederhana sampai yang paling kompleks atau tidak kesulitan yang sangat tinggi. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Hal ini tercantum dalam isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Maksudnya yaitu bahasa negara adalah bahasa primer yang berlaku yang seringkali digunakan dalam kesempatan normal. Kedudukan bahasa Indonesia.
Kedudukan bahasa Indonesia yaitu 1. Sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Hal ini tercantum dalam isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. 2. Sebagai bahasa negara. Maksudnya yaitu bahasa negara adalah bahasa primer yang baku yang seringkali dipakai dalam kesempatan formal. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di negara Indonesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan di Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu di Jambi. Setelah itu, bahasa ini menyebar dengan cepat dan meluas bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan di Indonesia setelah terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang tertulis dalam Ikrar Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan tanggal kemerdekaan RI, bahasa Indonesia diresmikan kembali sebagai bahasa nasional yang digunakan dalam segala bidang kehidupan, terutama sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Sebagai warga negara yang baik, Kini seharusnya kita sudah mencintai bahasa Indonesia Dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun kita memiliki banyak ragam bahasa daerah, tetap kita tidak boleh melupakan dan menganggap remeh Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara kita. demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.